Ada yang aneh dari cerita Lili. Kalau ternyata yang teriak tadi adalah Lili, dan setelah itu dia tidak pindah kamar mandi. Lalu siapa yang tadi yang ada di kamar mandi sebelah saya? Selamat datang kembali di cerita mistis. Kali ini kisah nyata dialami oleh Dinar Mustikowati, sebuah teror gaib pada waktu maghrib. Berikut ini kisahnya. Seram. Kejadian itu terjadi ketika kami mandi sesaat menjelang maghrib. Sebuah teror terjadi dan terus berlanjut. Asrama di Jawa Timur itu semakin mencekam. Peristiwa ini terjadi ketika saya masih tinggal di sebuah asrama putri di sebuah daerah di Jawa Timur. Sebuah teror ketika mandi maghrib sebenarnya sungguh tidak disarankan. Sebelum masuk ke cerita, saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu asrama yang menurut saya salah satu terbesar di Jawa Timur. Asrama putri ini disebut Kenanga. Bangunan asrama di Jawa Timur ini terdiri dari 4 lantai yang membentuk huruf U. Lantai 1 ada parkiran, musola, kantin, dapur, dan kamar mandi. Lantai 2 dan 3 adalah jantung Kenanga. Sebuah kamar berada di 2 lantai ini. Masing-masing lantai memiliki 30 kamar. Setiap kamar diisi kurang lebih 10 orang. Pengurus asrama yang berjumlah 4 orang juga memiliki kamar di kedua lantai ini. Lantai 4 adalah bangunan belum jadi yang dialih fungsikan sebagai tempat menjemur pakaian. Lantai 4 hanya ada 3 kamar. Masing-masing kamar mempunyai nama bunga untuk memudahkan pembagian makan, kamar mandi, dan lain-lain. Asrama ini tidak menyediakan kamar mandi di setiap lantai. Semua kamar mandi ada di lantai 1. Masing-masing kamar mempunyai 2 kamar mandi. 1 kamar mandi biasa dan satunya ada toilet. Totalnya dari 63 kamar telah disediakan sebanyak 126 kamar mandi. Jadi kalian bisa membayangkan besarnya asrama di salah satu kota di Jawa Timur ini. Seluruh kamar mandi itu berderet saling berhadap-hadapan. Jumlahnya ada 6 deret, dan setiap deret kamar mandi dihubungkan dalam satu bak mandi tanpa sekat. Masing-masing bisa melihat tangan dan gayung dari kamar mandi sebelah. Dalam 6 deret itu baru ada 120 kamar mandi. 6 sisanya terletak di ujung lorong. Semua menamai 6 kamar mandi itu dengan sebutan kamar mandi pojok, dan disinilah peristiwa di kala maghrib itu terjadi. Asrama di Jawa Timur ini memiliki peraturan tidak tertulis mengenai kamar mandi. Meskipun setiap kamar sudah dijatah 2 kamar mandi, semua bisa mandi di mana saja tanpa memandang nama kamar. Tujuannya supaya tidak
terjadi antrian yang berlebihan. Semua menyetujui aturan tidak tertulis ini. Sebenarnya ini merupakan alasan dari 3 kamar lantai 4 yang mendapatkan kamar mandi pojok. Meskipun paling luas, tapi sejak dibangun hingga kini selalu ada kejadian tidak mengenakan di sana. Oleh sebab itu, tidak ada penghuni asrama kenanga yang mau mandi di sana. Kejadian aneh ini terjadi di kamar mandi umum lantai 1. Kala itu, saya dan teman satu kamar bernama Lili sedang berhalangan. Kami mandi sore belakangan saat yang lain sholat maghrib supaya tidak perlu mengantri. Pukul 17.15 kami sampai di kamar mandi dan ternyata masih penuh. Belum ada yang kosong kecuali kamar mandi pojok. Karena Lili adalah golongan orang yang kalau melihat air langsung kebelet, dia memutuskan untuk bodo amat dan mandi di kamar mandi pojok. Karena saya penakut, saya tidak mengikuti jalan yang diambil Lili dan tetap mengantri. Tidak lama menunggu, tiba giliran saya mandi. Menjelang maghrib, kamar mandi umum sudah semakin sepi. Makin banyak suara orang meninggalkan kamar mandi dan tersisa suara percikan air samar-samar. Karena hari Minggu tidak ada kegiatan asrama setelah sholat maghrib, saya tidak perlu mandi terburu-buru. Kamar mandi semakin hening setelah azan berkumandang di langit Jawa Timur. Aku pindah di sebelah. Suara yang familiar terdengar di telinga saya. Lili ternyata pindah ke kamar mandi sebelah saya. Mungkin karena dia takut mandi di kamar mandi pojok, toh sudah sepi. Entar bareng ya, saya menanggapi. Saya semakin santai dan tenang, mengetahui kalau saya tidak sendirian dan orang yang saya kenal ada di sebelah. Di tengah keheningan, tiba-tiba terdengar suara jeritan melengking. Jeritan itu tidak hanya terjadi sekali. Setelah beberapa kali jeritan, menyusul tangisan, lalu ada suara-suara berisik seperti keduran pintu dan suara gayung jatuh. "Kamu dengar gak, Li?" tanya saya ke Lili di tengah keheningan. Lili menanggapi. "Ngeri banget tadi teriakannya. Ayo buruan." Suara saya mulai bergetar. Lili diajak ngomong malah ham-ham doang. "Aku duluan ya." Saya yang panik. Dengan tergesa, saya menyelesaikan mandi, ganti baju, dan keluar kamar mandi. Ternyata kamar mandi di sebelah saya sudah kosong. Lili sudah balik duluan, padahal tadi diajak bareng cuma menanggapi dengan saja. Begitu tahu kalau kamar mandi sudah sepi setelah maghrib, saya agak terburu-buru naik ke lantai 3 ke kamar Edelweiss. Sampai di kamar, ternyata sudah penuh sesak dengan anak dari kamar lain sedang bergerombol membentuk lingkaran
ternyata mereka mengerumuni Lili yang sedang menangis dan ditenangkan oleh pengurus asrama. Setelah lebih tenang, Lili mulai menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Awalnya Lili merasa tidak ada yang janggal di kamar mandi pojok. Beberapa saat mandi, ada tanda-tanda kemunculan orang lain di kamar mandi sebelah. Meskipun dia tidak memperhatikan kapan orang tersebut masuk, tapi Lili bisa tahu kehadiran orang tersebut dari rambut panjangnya yang menjuntai sampai ke bak mandi. Lili kegirangan karena ada orang lain yang mau mandi di sana. Dia menyapa orang tersebut. "Hai Mbak, kamar mandi sebelah," sapanya tanpa ragu. "Halo Mbak, nanti bareng ya." Hening, tidak ada sahutan. Lili merasa agak aneh lantaran tidak mendapat jawaban. Dia lantas ingin segera mandi dan pergi dari sana. Ketika mengambil air dari bak mandi, gayung yang dipakai Lili bukan penuh dengan air, melainkan rambut hitam kusut. Badan Lili seperti tersihir. Dia membeku. Kemudian ada wajah penuh rambut muncul mengintipnya dari kamar mandi sebelah. "Boleh bareng tapi bantu nyuci rambut ya." Wajah tersebut tersenyum ke arah Lili. Sesaat itu juga Lili teriak sekencang-kencangnya, membanting gayung, meraih baju-bajunya, dan membuka pintu kamar mandi. Tapi tidak juga berhasil. Dia berteriak sebisanya mungkin, meskipun kerongkongan sampai kering, sambil mendobrak pintu kamar mandi, meskipun tubuhnya terasa kaku. Beberapa saat kemudian pintu berhasil terbuka. Ternyata yang membukakan pintu dari luar adalah pengurus asrama yang kebetulan juga sama-sama tidak sholat dan mau mandi saat maghrib. Lili menangis lega, mengajak pengurus asrama untuk berlari ke kamar sesegera mungkin. Dan disinilah dia mengundang kehebohan dari anak-anak kamar lainnya. Tapi tunggu, ada yang aneh dari cerita Lili. Kalau ternyata yang teriak tadi adalah Lili. Dan setelah itu dia tidak pindah kamar mandi. Lalu siapa yang tadi ada di kamar mandi sebelah? Tunggu kisahnya di part selanjutnya. Sampai jumpa lagi di cerita mistis berikutnya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Selamat